Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita di siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika Engkau masih menibakan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ini karena anugerah-Mu dan penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin hati-Mu disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami siap mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk bangkit berdiri. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu
karya salib-Mu Tuhan. Kami masih ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami masih bisa memuji membesarkan Engkau semua karena anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Biar Tuhan yang tibakan di tempat ini dengan tidak kurang satu apa Tuhan. Sama-sama kami dapat memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau buka ibadah kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir nanti ya Tuhan. Biar segala sesuatunya berjalan hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Berkuasa di bumi di surga. Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Lagi dalam berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata Tuhan, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Bebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu ini dari awal. Berkuasa di bumi
Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kamu siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan ku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tahun dan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari Allah. Oh Yesus, firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai
kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena Engkau tetap menjaga kami. Engkau tetap melindungi kami Tuhan. Engkau tetap memegang tangan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah situasi sekarang ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami untuk datang di tempat ini, untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat cinta kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami dimampukan untuk dapat melayani Engkau. Kami dimampukan Tuhan untuk dapat memuji meninggikan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, melainkan dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan dapat menjadi kekuatan baru bagi setiap kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biar kami ya Tuhan tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau pakai Bapak Gembala kami ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biar isi hati-Mu ya Tuhan tersampaikan kepada setiap jemaat ya Tuhan. Dan dapat menjadi berkat Tuhan dimanapun pergi dan berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Biar persembahan ini dapat dipergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dan kami mau siap memberikan korban persembahan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan. Seona yang bertugas, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan ke tempat bagi para pelayan altar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita bertemu, beribadah, memuji membesarkan nama Tuhan. Saya pikir siang lebih banyak dari pagi ketika mulai ibadah, tapi ternyata karena hujan ternyata pagi yang hadir lebih banyak. Tapi tidak apa-apa, lepas dari seberapa banyak yang hadir, hari ini ada kehadiran Tuhan bersama kita. Karena itu yang terpenting dari semuanya adalah Yesus hadir di setiap kita beribadah. Barometer ibadah yang sukses dan diberkati adalah kehadiran Tuhan. Lepas dari semua itu, kita kerjakan bagi kemuliaan Allah. Apakah bermain musik, menari ataupun berkhotbah, kita lakukan itu bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ini setelah kita istirahat 2 minggu, kita bertemu sekarang, sedikit ada perubahan ya. Mimbar kita semakin minimalis, semakin kecil, salib kita yang semakin besar, saudara ya. Ini artinya Bapak Ibu di tengah pandemik ini
Memang salib besar saudara kita lewati, jalani. Tapi kalau memikul salib kita tidak sedang memikul sendiri saudara, kita bersama Tuhan. Haleluya. Jadi entertain kita perkecil, kita mengutamakan Tuhan, maju terus sekalipun memikul salib yang berat di hari-hari ini. Saya akan memberitakan firman Allah, melihat situasi hari-hari ini saya tergerak bicara dari kisah perjalanan Tuhan bersama murid-muridnya menyeberangi laut atau danau Galilea. Markus Fatsal 4. Markus Fatsal 4. Baik Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan, kita perhatikan baik-baik, ini ayat atau cerita yang sudah kita hafal, sudah kita dengar berkali-kali, bahkan sudah dikhotbahkan dan saudara sudah banyak mendengar khotbahnya. Tapi hari ini kita akan menyimak kembali kebenaran atau kekuatan yang terkandung dalam cerita ini. Karena setiap firman selalu mengandung kekayaan ilahi yang banyak sekali saudara. Haleluya. Jadi saya juga tadi pagi bilang kalau saya menderetkan 10 orang pendeta berkhotbah satu ayat yang sama, pasti 10-10 akan berkhotbah dengan berbeda-beda saudara. Kenapa? Karena Alkitab kita kaya. Nah hari ini apa kekayaan firman untuk kita dari kisah ini? Mari kita mulai ayat 35 Injil Markus pasal 4. Tentang angin ribut diredakan. Gini bunyi firman Allah. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Bapak Ibu, ayat 35 ini adalah patokan awal kita memulai kisah ini. Saya memberi arti atau menemukan makna ini ada begini Bapak, ketika Alkitab menunjukkan situasi hari itu adalah hari sudah petang atau sore menjelang malam, dan biasa semua kegiatan sore menjelang malam harus dikerjakan dengan sedikit lebih cepat. Haleluya. Kalau Anda berpergian meninggalkan rumah bertamu atau ke satu daerah lalu kemudian sudah sampai sore saudara harus pulang. Ayo udah mau malam kita cepet-cepet gitu. Haleluya. Nah ini Bapak Ibu diberkati, Yesus mengatakan ini, Yesus menyampaikan ini untuk bertolak ke seberang karena menjelang hari sudah mulai malam. Bapak Ibu, malam juga atau hari menjelang malam ini, petang ini menunjukkan secara rohani bahwa kita sedang ada di hari-hari yang menjelang kedatangan Tuhan. Haleluya. Malam tiba di mana banyak kesukaran, kesulitan. Tapi saudara, kalau engkau berjalan bersama Tuhan, mengundang dia menjadi nahkoda di bahtera hidup saudara, saudara gak perlu peduli pagi, siang, petang, malam, engkau ada bersama Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan memberikan kita kemenangan, membela kita. Nah, mari kita lihat bagian ini. Di hari yang sudah petang itu, Yesus berkata. Jadi siapa yang berkata? Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Dia bilang sama murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya perjalanan menyeberangi Danau Genesaret ini, Danau Galilea ini adalah inisiatif Tuhan. Haleluya. Pesan itu inisiatif Tuhan. Rencana Allah. Program Tuhan. Saudara-saudara yang berkait Tuhan. Nah, kalau ini sebagai gambaran rohaninya saya terjemahkan begini. Hidup ini, bahtera hidup kita saudara, harus Tuhan yang ngatur hidup kita. Amin. Yesus berkata kepada mereka, siapa di situ? Mereka di situ, murid-murid. Pantas seorang Yesus ngomong programnya kepada yang dipimpinnya, pantas. Haleluya. Bapak Ibu saya dan saudara adalah murid Tuhan, pengikut Kristus.
pantas sekali jika hidup kita ini mengalir bersama semua rencana-rencana Tuhan. Amin. Jadi biarkan hidup kita terbawa atau mengalir bersama rencana Allah di hidupan kita. Haleluya. Tuhan yang atur hidup kita. Ada lagu lama berkata, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin. Jadi kita harus ngerti siapa yang pimpin hidup kita Bapak Ibu. Kita adalah murid dan dia adalah guru kita. Dia wajib untuk memberi arahan atas hidup kita. Tetapi ayat 36 dengar baik. Ayat 36, mereka, siapa mereka? Murid-murid. Mereka yang sama yang dikatakan di ayat 35. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa siapa? Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu. Padahal kita lihat bahwa Yesuslah yang menjadi ide awal. Yang melahirkan ide awal perjalanan bertolak ke sana. Kalau dia yang pimpin hidup kita, yang membuat program hidupan kita, kita harus membiarkan, meleluaskan Tuhan memimpin hidup kita. Tapi kalau kita baca, yang terjadi adalah murid-murid yang justru apa? Memimpin, membawa Yesus. Harusnya Yesus yang bawa murid-murid, katakan amin. Yesus yang bawa murid-murid. Jangan murid-murid yang bawa Yesus. Ini kasarnya saya bilang kudeta, saudara. Pengambil alihan. Haleluya. Kadang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita nggak sadar nih perjalanan kekristenan kita. Kita pikir kita aman, nyaman, jalani hidup kekristenan sebagai murid Tuhan. Karena saya masih ada di gereja tiap minggu. Karena saya masih bisa melayani Tuhan. Karena saya masih apa yang programkan gereja, saya ada di sana dengan setia. Tapi kadang Bapak Ibu dengar baik, menjalani hidup kita keseharian, kita enggak melibatkan Tuhan. Yang kita pakai adalah kekuatan kita. Saya berpikir begini, mungkin murid-murid ini mengambil alih perjalanan ini dikarenakan mereka adalah sebagian besar pelaut, nelayan yang biasa menghabiskan waktu mereka di Danau Galilea. Jadi persoalan ada angin, ada gelombang, itu mereka sudah tahu. Jadi perjalanan ini kalau mereka ambil alih, mereka pikir kami tahu Tuhan. Tuhan sendiri yang tahu kami dipanggil Tuhan di pinggir danau ini. Sembari membersihkan jala, habis pulang menangkap ikan, Tuhan panggil kami. Tuhan yang bilang engkau kujadikan penjala manusia. Karena kami dulu penjala ikan. Saudara, yang terjadi hari-hari ini adalah ketika kita berjalan dengan kuat kita, kepintaran kita tidak sadar kita sedang mengkudeta Tuhan. Amin. Siapapun saudara, siapapun saya, kalau kita percaya bahwa hidup kita ini berjalan dalam setiap program Tuhan di depan kita ini, kita mesti taklukkan depan kita di dalam kendali Dia. Sekalipun kita pintar, kita tahu, kita hebat, tapi tidak boleh terjadi seperti ini. Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Lanjut. Membawa Yesus dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Ayat 37. Ayat 37. Lalu, nah ini persoalan. Mengamuklah apa? Tofan yang dahsyat. Ya, tofan yang apa? Sangat dahsyat. Sangat dahsyat itu lebih hebat dari sekedar dahsyat. Haleluya. Jadi ketika mereka membawa Yesus, persoalan datang. Apa? Tofan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan pada akhirnya akan tenggelam. Haleluya. Saudara, saya mau kasih gambaran saudara untuk berpikir hal ini begini. Yesus dan murid-muridnya. Murid-muridnya 12 plus Yesus 1 berarti jumlahnya berapa? 13. Kita berpikir bahwa saat itu tidak ada penjelasan lain bahwa di murid-murid bersama Yesus. Murid-murid bersama 13. Satu perahu yang diisi 13 orang menurut saya itu bukan sekelas perahu dayung. Kecil, sampan, kano-kano,
bukan sekelas itu, saudara. Ya, saya pernah ikut mancing bersama beberapa jemaat di laut, kami nggak sampai 13 orang. Tapi yang dipakai dalam kapasitas kami, perahu yang saya pikir lebih selebar gereja ini, 10 meter lebar. Jadi besar, haleluya. Nah saya mau cerita ini saudara, hanya gambaran saja untuk Anda berpikir begini. Berapa lama air itu harus memenuhi perahu yang besar itu? Gitu. Tidak 1 menit kan, tiba-tiba air langsung penuh kan. Jadi butuh proses, butuh waktu yang lama. Sampai itu. Ombak masuk pun tidak tiba-tiba ombak besar langsung masuk ke perahu. Pertama kecil dulu, lama-kelamaan lebih besar. Nah saya mau beritahu begini, Bapak Ibu dengar baik. Murid-murid itu saudara, ketika memimpin melakukan perjalanan ini, di mana hati mereka kepada Yesus? Saat taufan mengamuk, saat angin melahirkan gelombang, saat gelombang membawa air masuk ke perahu, yang memerlukan waktu yang lama. Tapi yang saya tangkap, murid-murid bertahan di persoalan ini. Bertahan. Beberapa lamanya itu air masuk, mereka tak peduli sama Tuhan. Mereka terus melakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Kecakapan mereka sendiri. Kepintaran mereka sendiri. Saudara, ini adalah yang paling berbahaya dalam kekristenan. Ketika kita mulai maju selangkah di depan Tuhan, kita pikir kalau kita sudah terlibat pelayanan, kita itu berjalan mengikuti Tuhan. Tapi kadang-kala di persoalan hidup keseharian kita di depan Tuhan. Dan ketika ada persoalan kita mulai menyelesaikannya sendiri. Saudara, saya mau katakan begini. Sebelum persoalan menenggelamkan kita, itu masih sinyal saja, masih tanda-tanda saja. Kita harus berseru dan libatkan Tuhan di depan kita ini. Ibarat kata gini, jangan kanker dulu baru kita cari Tuhan. Haleluya. Masih sinyal, tanda-tanda bahaya saja. Libatkan Tuhan hidup kita. Kadang-kala orang bertahan begini nanti sudah parah, sudah payah, sudah gak bisa berbuat apa-apa, baru berseru Tuhan. Itu kenapa dia bertahan dengan keegoisannya sendiri. Kekuatannya, kemampuannya, pengetahuannya dia bertahan. Ini yang saya tangkap yang Tuhan titip. Berapa lama air itu masuk, mereka terus bertahan. Berusaha dengan kekuatan sendiri. Saudara, seberapa hebat kita, kuat kita gak bisa tolong diri kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Tidak bisa. Berkali-kali bahasa saya begini, jangan terlalu percaya dengan kepintaran saudara. Karena tidak selalu orang pintar saudara selalu berhasil. Haleluya. Jangan terlalu percaya dengan kekuatan saudara. Karena setiap orang kuat pasti selalu ada lemahnya. Amin saudara. Kemarin istri saya nonton apa ceritanya, yang seorang jago jalan yang bersih-bersih orang jatuh, padahal di keahliannya, jalan di tali, sudah dibilang selesai, tapi dia bilang udah, gitu, jatuh. Karena kekuatan kita terbatas, haleluya, terbatas Bapak Ibu. Jangan tunggu persoalan kita besar, libatkan Tuhan di hidupan kita, amin. Libatkan Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Jangan pandang remeh dengan persoalan yang hari-hari ini terjadi di hidupan kita. Kita harus secepat mungkin libatkan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku tahu siapa yang memimpin perahu kehidupan saya. Saya tahu Tuhan siapa yang nahkoda di hidup ini. Kadangkala kita membiarkan Tuhan. Ayat 37. Lalu ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Tahu buritan? Buritan itu adalah bagian belakang daripada perahu. Bagian belakang daripada perahu. Setiap kita kalau naik perahu menyeberang, saya pernah ke Pulau Seribu, kalau di belakang saudara untuk menghentikan goncangan aja. Karena perahu kalau jalan harus melawan ombak, dia harus memecah ombak. Kalau dia mendeping ombak, ombak hantam, dia bisa terbalik. Jadi sekalipun naik turun perahunya itu, dia tetap stabil. Nah bagian belakang itu kurang goncangan, mungkin gambaran saya begitu. Makanya Yesus untuk membela Yesus bisa tidur di sana saudara. Haleluya. Tidur di buritan. Ada seorang pengkhotbah berkata sebenarnya Yesus itu tidur atau enggak tidur sih sebenarnya. Karena dalam keadaan goncangan begitu mana Yesus bisa tidur. Tapi dia ambil kesimpulan begini, Yesus itu bisa tidur ketika dia berkhotbah tentang damai sejahtera.
yang melampaui akal, damai sejahtera di hidup kita. Dia berkata gini, Tuhan itu, Yesus itu kekuatan damai sejahteranya melampaui setiap persoalan. Jadi sekalipun goncangan besar dia tetap tidur tenang. Luar biasa. Oke, kita lewat di situ. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini persoalan kekristenan. Ini persoalan kita Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah siapa yang bekerja melawan gelombang itu? Siapa yang bekerja melawan hantaman taufan itu? Siapa yang bekerja melawan air yang masuk? Siapa Bapak Ibu? Haleluya. Itu murid-murid. Jadi kalau mereka gagal, bukan Tuhan yang gagal. Amin, saudara. Haleluya. Bukan Tuhan yang gagal. Mereka berkata, masa tidak peduli? Tuhan, Guru, engkau tidak peduli. Tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, yang percaya katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Tuhan kita Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Amin, saudara-saudara. Ketika Tuhan mengizinkan pun persoalan datang melanda hidupan kita, Tuhan itu tetap menjadi Tuhan yang selalu peduli di hidup kita. Kepada bangsa Israel Tuhan pernah berkata, sekalipun seorang ibu meninggalkan anaknya, tapi aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Itu orang Israel, Tuhan gambarkan gitu. Orang Israel, ya dengar ya orang Israel, sekalipun kamu tegar tengkuk, kepala batu, kepala angin, dengar, sekalipun ada ibu meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah tinggalkan Israel. Amin. Karena memang sulit seorang ibu meninggalkan anaknya. Ya, binatang buas aja, macan aja nggak ninggalin atau musuhin anaknya. Haleluya. Apalagi Tuhan. Seorang ibu melahirkan anak, ada istilah dunia bilang, ada istilah kita di kampung bilang, itu ibu kalau ngelahirin anak, itu cuma sebatas rambut nyawanya dengan maut. Makanya nggak sedikit juga ada ibu-ibu melahirkan, karena melahirkan anak. Nah makanya anak-anak harus hormat orang tua. Ya. Dia guru, dia pasti perhatikan kita. Amin, haleluya. Dia guru, dia pasti perhatikan kita. Kalau ada anak yang bilang sama orang tuanya, waduh mama gak perhatikan, gak mungkin. Kalau orang tua gak perhatikan anak, pas lahir udah dipencet hidungnya. Itu gak perhatikan. Tapi kalau sampai dia nyusui kita, beliin kita baju, memberi kita makan, menyekolahkan kita, dengar baik anak-anak. Orang tua peduli sama kita. Jadi kalau ada murid-murid bilang Yesus gak peduli, mereka salah. Yesus peduli. Cuman persoalannya jangan pernah mengambil alih kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita. Yesus harus menjadi nahkoda dalam bahtera hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi membangunkan dia, Guru engkau tidak peduli kalau apa kita binasa. Ayat 39. Haleluya. Ia pun apa? Bangun. Lalu apa? Menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu apa? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi dengar baik. Yesus itu bangun lalu menghardik angin itu. Alkitab terjemahan lama ayat kata menghardik itu ditulis begini, saya baca. Maka bangunlah ia lalu melarang angin itu. Melarang. Seperti orang yang mau maju ke depan dilarang. Berhenti, stop. Gitu saudara. Jadi Yesus itu melarang angin itu. Bukan main ya. Kalau Alkitab bahasa Indonesia masa kini berkata gini. Yesus bangun lalu membentak angin itu. Membentak. Melarang. Lalu kita hubungkan melarang dan membentak ini. Menghardik ini dengan kata diam tenanglah. Kita sudah pasti bisa gambarkan bagaimana Yesus berkata dengan kata ini. Diam tenanglah. Itu bukan diam tenanglah. Enggak. Karena menghardik. Karena melarang. Karena apa? Tadi katakan membentak. Saya pikir Anda semua tahu membentak ya. Kita kan ahli-ahlinya dalam membentak ya. Marah saudara. Yesus menghardik angin itu. Dan dengar baik, angin itu apa? Menjadi redah. Danau itu menjadi apa? Teduh sekali. Dengar baik, saya mau katakan begini.
Sepertinya angin itu punya telinga untuk mendengar perkataan Tuhan. Alam, benda mati, ketika Tuhan berbicara, mereka seperti bertelinga untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Benda-benda seperti ini tidak bisa mendengarkan kalimat kita, kata-kata kita, nggak bisa. Haleluya, haleluya saudara. Apa yang mereka bisa takluk? Mereka hanya bisa takluk kepada perkataan Tuhan. Saudara, sehebat apa kita menghardik itu, kita nggak bisa. Hanya perkataan Tuhan. Makanya ketika engkau ada persoalan nggak pernah peduli dengan kita. Dia nggak pernah tahu kita siapa, saudara. Ketika dia pikir mampu menghantam kita, kita dihantam. Engkau membantah dia nggak pernah ada telinga. Tapi dengar, dia hanya punya telinga ketika Tuhan yang berbicara kepada dia. Itu sebabnya apa Bapak Ibu? Dengar, kita ini murid-murid Tuhan. Kita ini pengikut Tuhan. Kita ini orang Kristen. Kalau engkau punya persoalan, katakan sama Tuhan. Lalu Tuhan yang menghardik persoalan saudara. Persoalanmu hanya tunduk kepada Tuhan. Artinya begini, ketika engkau punya persoalan, engkau ada masalah. Engkau harus libatkan Tuhan sebagai gurumu, pemimpinmu, nakoda hidupmu. Karena hanya dia yang mau membereskan semua persoalan-persoalan hidup kita. Amin. Haleluya. Luar biasa sekali Tuhan kita. Kepada angin, danau, tunduk saudara. Reda. Luar biasa. Mungkin hari ini tantangannya bagi kita adalah begini. Ada angin persoalan apa di hidup kita Bapak Ibu? Haleluya. Ada masalah apa yang sedang menghantam bahtera rumah tanggamu? Bahtera hidupmu? Dengar. Hanya Tuhan yang mampu membereskan semua itu. Karena hanya suara Tuhan yang mampu menghentikan itu semua. Ternyata kehebatan Simon CS, Simon dan kawan-kawan, kepintaran, pengalaman mereka di laut gak bisa menolong dan ombak gak pernah dengar itu. Angin gak pernah tahu itu. Danau pun gak pernah kenal mereka ketika danau sedang mengamuk. Tapi dengar, libatkan Tuhan hidup saudara. Kita belajar ini. Persoalan yang besar gak dapat terselesaikan hanya oleh kepintaran, kehebatan, dan kekuatan kita. Haleluya. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Setelah angin reda, danau teduh, Tuhan bilang, mengapa kamu takut? Takut yang mana yang Tuhan maksudkan? Takut tadi. Takut ketika ada angin kencang datang, ada taufan datang. Takut ketika danau mengamuk, gelombang besar menghempas. Takut. Itu takut yang Tuhan katakan bagi mereka. Jadi mereka takut dengan apa? Ancaman yang membuat perahu mereka tenggelam. Ayat 41. Kita lihat ada takut yang lain di sini. Mereka menjadi apa? Sangat takut. Harusnya sudah selesai takut yang tadi. Ketika masalah yang engkau takuti sudah ditenangkan Tuhan. Ketika persoalan yang menghantam hidup saudara diredahkan Tuhan. Harusnya kita selesai ketakutan kita. Amin. Tapi Alkitab berkata ayat 41. Murid-murid malah menjadi apa? Sangat takut. Halo? Lalu takut apa yang kedua ini? Gitu. Takut yang mana saudara? Mari kita lihat. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Ketakutan ini hubungannya dengan kalimat ini. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dalam takut mereka bilang, orang model apa ini? Gitu, saudara. Jadi ketakutan mereka itu berhubungan dengan siapa? Dengan Yesus saat Yesus meredakan angin dan meneduhkan danau. Takut apa itu? Takut kepada pribadi Tuhan. Takut di sini ada takut dengan penuh hormat. Takut dengan segala kegentaran dan pengagungan, pengakuan tentang kehebatan dia. Haleluya. Bukan takut yang pertama, takut terhadap persoalan. Saudara, kalau saya mulai khotbah ini sebenarnya dari ayat 41, saya bisa kasih judul. Judul saya tadinya bisa bilang, mengubah takut dengan ketakutan.
Kalau dilihat sepintas, kok mengubah takut dengan takut. Tapi saya mau katakan, takut terhadap persoalan harus diubah dengan takut kepada Tuhan. Orang kalau takut Tuhan, semua yang kita takuti di dunia ini akan dibuat tunduk dan kita jadikan pemenang. Haleluya. Takut Tuhan, hormat Tuhan, muliakan Tuhan. Amin. Karena takut Tuhan tidak akan pernah rugi, katakan amin. Haleluya. Takut Tuhan tidak pernah rugi. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang takut Tuhan pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Satu ayat yang dijadikan lagu populer. Singa-singa muda merana kelaparan. Ya. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa apa? Muda merana kelaparan. Terus tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satupun yang baik. Ayat sebelumnya dia bilang apa? Takutlah akan Tuhan hai orangnya yang kudus. Membandingkan dengan singa-singa muda. Jadi kalau kita takut Tuhan, sesuatu yang baik tidak akan pernah lalu dari kita. Siapa yang takut Tuhan, Tuhan pasti berkati. Haleluya. Bagaimana kita menunjukkan takut Tuhan? Memberi pengakuan tentang kedaulatan Dia. Memberi pengakuan tentang Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dan Allah yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan dan diagungkan. Katakan amin. Kalau engkau datang hari ini beribadah kepada Tuhan, saya mau katakan engkau sedang memberi pengakuan takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Kita diizinkan Tuhan ada di kondisi sekarang ini di mana COVID pandemik yang berakhirnya kita nggak tahu. Berakhirnya kita nggak tahu. Tapi saya punya iman begini. Tidak ada sesuatu di dunia yang jadi tanpa Tuhan tahu. Haleluya. Anggap saja ini rekayasa, anggap aja ini terjadi sesuatu karena perubahan alam dan sebagainya, kita nggak peduli. Tapi kalau Tuhan bilang berhenti, berhenti. Kalau Tuhan bilang maju, maju. Kalau Tuhan bilang stop, stop. Amin. Tidak ada. Tapi kalau ini terjadi, kita berkata, Tuhan izinkan. Haleluya. Tuhan izinkan. Ketika Tuhan mengizinkan, ada maksud Tuhan. Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu, mengizinkan sesuatu terjadi tanpa ada maksud Tuhan di balik semua ini, enggak ada. Tuhan gak pernah berbuat semaunya Dia tanpa tujuan, tidak ada. Tuhan selalu berbuat sesuatu, mengizinkan sesuatu terjadi, selalu ada dengan tujuan. Dan saya percaya Tuhan sedang menampi kita di akhir zaman ini. Haleluya. Tuhan mau menampi kita, Tuhan ingin temukan siapa yang takut Tuhan dan siapa yang takut bencana. Haleluya. Tuhan menampi, hari-hari ini kapak sudah tersedia di pohon. Disinilah kualitas buah iman kita ditunjukkan kepada Tuhan. Tunjukkan kepada Tuhan. Salah satu yang selalu mengganjal hati dan perasaan saya ketika berapa banyak ibadah yang harus tidak ditiadakan hanya karena COVID ini, saudara. Pertentangan. Itu makanya kemarin saya bilang di grup FB, mari kita berhikmat dan beriman. Haleluya. Kita percaya ada jalan Tuhan hidup kita. Di tengah persoalan ini, temukan maksud Tuhan hidup saudara. Di tengah persoalan, temukan maksud Tuhan di hidup saudara. Haleluya. Jangan takut, beribadah. Alkitab berkata, 1 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 di tempat lain. Bani Korah. Bani Korah itu adalah, itu syair Bani Korah dari itu. Orang-orang keturunan Lewi yang melayani di rumah Tuhan. Mereka penjaga pintu gerbang. Makanya dibilang kan berdiri di pintu gerbang rumah Tuhan. Lebih baik duduk di rumah orang fasik. Benar kan? Mereka itu merasakan melayani Tuhan di rumah Tuhan. Ada berkat. Waktu kita datang ke rumah Tuhan, dengar. Engkau sedang menunjukkan rasa takutmu. Takut artinya memberi pengakuan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, dengar baik. Karena Tuhan sedang peduli buat hidup kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Kalau kita jatuh nggak sampai tergeletak, kenapa? Karena tangan Tuhan menopang hidup
kita. Jadi jangan pernah takut, maju terus karena Tuhan selalu bersama kita. Tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita membayangkan hidup kita ini adalah sebuah bahtera. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada saudara setelah dengar khotbah ini adalah begini. Kalau engkau mau menjawab, jawablah. Siapakah yang memimpin bahtera hidupmu? Kalau engkau berkata Tuhan yang memimpin, apakah engkau meragukan kepemimpinan Tuhan di hidup saudara? Kalau engkau bilang engkau gak ragu tentang Tuhan, engkau harus mengalir bersama setiap ide-idenya di hidup saudara. Setiap perintah-perintahnya buat hidup kita. Kalau dia berkata, mari kita bertolak ke seberang, artinya biarkan dia yang memimpin hidup kita. Sekalipun engkau berkata, aku seorang yang ahli Tuhan, aku berpengalaman, tapi dengar baik. Engkau harus sadari ini, siapa yang pimpin hidupmu? Siapa yang pimpin hidupmu sekarang? Jalanilah hidupmu sekarang dengan menyatakan Tuhan adalah pemimpin hidup saudara. Karena ternyata hanya virus, segala lini kehidupan masyarakat hancur. Banyak aspek yang dipatahkan kekuatannya, kemutakhirannya. Aspek pengetahuan, teknologi tidak bisa menjawab secepat mungkin mengatasi ini. Tapi dengar, sekalipun mungkin kita belum selesai dengan tantangan virus COVID-19 ini. Maukah engkau sadari bahwa hidupmu engkau tidak sedang berjalan sendiri? Anggap saja itu adalah ombak yang menyembur masuk di hidup saudara. Jangan menunggu engkau mau tenggelam baru berseru Tuhan. Serukan nama Tuhan sedini mungkin. Ketika ada sinyal-sinyal bahaya datang menerpa hidup saudara, kau sudah memanggil dia di hidup saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena terbukti dengan kuat gagah kita manusia, kita gak bisa selesaikan persoalan yang menerpa hidup kita. Engkau hanya dapat datang kepada Tuhan. Panggil namanya. Dan biar dia yang selesaikan persoalan yang menerpa hidup saudara. Karena dia tahu ke arah mana dia menuntun hidup kita. Ada sebuah pelabuhan damai, pelabuhan elok. Yang di Alkitab katakan kita akan dibawa ke sana. Kita akan ada di sana untuk menikmati sebuah perhentian yang indah bersama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percayalah bersama dia. Kita bisa melewati badai apapun di hidup kita. Yesus Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai datang, menerpa kehidupanmu. Firman-Mu di dalamku, Yesus Tuhan. Engkaulah perisaiku, perisaiku. Saat badai datang menerpa hidup, engkau harus percaya siapa yang pimpin hidupmu, siapa yang pantas menjadi nakoda dan memersai hidup saudara. Di dalamku berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Oh, ku kan berdiri
dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berjalanlah, berani langkahkan kakimu, karena engkau tidak sedang berjalan sendiri, engkau bersama Tuhan. Ketika engkau menyatakan bahwa hidupmu dinahkodai Tuhan Yesus, engkau harus percaya Dia tidak pernah salah membawa hidupmu. Selalu arah ending hidup saudara adalah akhirnya sukacita. Berkat damai sejahtera akan jadi bagian hidup kita. Jangan pernah mengambil alih kepemimpinan Tuhan di hidup saudara. Tuhan sangat peduli buat hidup kita. Engkau punya persoalan dan masalah, engkau punya tekanan, engkau punya masalah yang sampai hari belum ada jawaban. Saudara, dengar persoalanmu hanya bertelinga pada perkataan Tuhan. Bangkitkan iman percayamu. Katakan Tuhan, engkau bereskan setiap persoalan saudara. Maka engkau melihat pembelaan Allah yang ajaib terjadi di hidup saudara. Badai persoalan akan diteduhkan oleh Tuhan. Ku kan berdiri di tengah padang dengan kekuatan yang kau berikan. Haleluya, haleluya. Ku kan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan. Haleluya yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena hidupku, karena Tuhan saja yang menjadi penolong hidup kita. Diberkatilah engkau yang mendengar, diberkatilah engkau yang datang dengan iman, menaruh firman di hidupmu. Bapa, biarlah jemaatmu pulang membawa berkat, kekuatan, kemenangan. Mereka pulang dengan keyakinan bahwa hidup mereka tidak berjalan sendiri. Dengan keyakinan bahwa Yesus adalah nahkoda hidup mereka. Dan setiap persoalan, tantangan, gelombang-gelombang kehidupan yang menerpa, Tuhan ada di sana menghardik dan menenangkan semuanya. Sehingga jemaat Tuhan dapat melangkah dengan leluasa, melakukan aktivitas dan beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus sebagai pemimpin sidang jemaat, di setiap pribadi ataupun keluarga, memberikan mereka kelegaan menjalani kehidupan. Bapa, hamba berdoa kami yang hadir hari ini sudah diberkati Tuhan.
Biar firman ini Tuhan tanamkan di hati kami, supaya kami terus berjalan dalam kemenangan dan kekuatan yang Tuhan beri. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini, baik di ibadah pertama pun yang kedua. Tuhan yang kenal hati mereka, Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan hidup mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau mereka bimbang, Engkau tetapkan hati mereka. Kalau hati mereka Tuhan sedang terganggu dan tidak rasa nyaman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau sumber damai sejahtera menaruh itu di hidup mereka. Supaya mereka ada kemampuan untuk melangkah dalam sukacita, beribadah kepada Tuhan. Hamba percaya setiap yang menyaksikan ibadah ini, mendengar, menerima, akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Bapa. Kami serahkan terus pelayanan pekerjaan Tuhan di sini. Engkau memimpin sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa Bapa, serahkan langkah pulang jemaat Tuhan dari tempat ini ke rumah mereka masing-masing. Penyertaan, pertolongan, pembelaan Tuhan terjadi atas hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Pada akhirnya kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami melangkah pulang membawa berkat-berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita yang tetap setia dan taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa akhir ibadah ini. Haleluya, 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 terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sampai ketemu di hari yang akan datang dalam ibadah-ibadah yang tercatat di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.